Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan buat kasih setia-Mu Tuhan, di mana pada pagi hari ini kami boleh beribadah Tuhan. Kami juga mau berdoa buat setiap pelayanan Tuhan, pekerja Tuhan yang melayani pada hari ini. Kiranya Tuhan berkati dan Tuhan urapi, dan berkati juga setiap jemaat yang ada di setiap rumah Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semua ibadah kami pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat beribadah. Jemaat dikasih Tuhan, apa kabar pagi hari ini? Saya berharap kita semua menikmati kebaikan Tuhan, amin. Pagi hari ini kita mau masuk hadirat-Nya dengan hati yang bersyukur, yang rindu, berikan tepuk tangan yang dahsyat kepada Tuhan, haleluya. Masuk hadirat-Nya. Mari jemaat Tuhan, saya undang semua kita bangkit berdiri sambil berikan tepuk tangan yang terbaik kepada Tuhan. Dengan semangat, dengan penuh iman percaya kepada Tuhan. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur, masuk gerbang-Nya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang menyembah Dia. Amin, haleluya. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur, masuk gerbang-Nya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang tinggikan Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam. Yang merindukan kehadiran Tuhan, berikan tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan kita. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, dengan sungguh katakan kepada Tuhan. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur, amin. Masuk gerbang-Nya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang tinggikan Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujianku. Boleh jemaat Tuhan dengan semangat katakan. Saat hati bersyukur, come on, dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Saat hati bersyukur, saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Tuhan hadir, amin. Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Lebih dengan sungguh katakan, Tuhan hadir dalam pujianku. Berikan tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan kita. Haleluya. Jemaat Tuhan, kami duduk kembali. Penuhi hatiku
Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Berikan tepuk tangan yang terbaik kepada Tuhan kita. Mari dengan senang hati katakan kepada Tuhan pagi hari ini, Tuhan penuhi hati kami dengan hadirat. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan,
Menikmati kasih Tuhan. Nikmati suara Tuhan berbicara buat setiap kita. diam di hari Banjiri kami dengan kasih-Mu. Penuhi kami dengan kasih. Lawan setiap kami. Mari nikmati kekudusan dari surga. Memenuhi melawat setiap kehidupan kita. Berbicara Engkau Tuhan buat setiap kami anak-anak-Mu, umat-Mu Tuhan. Kami rindu mendengar suara-Mu buat setiap kami. Reka la 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 baseke. Reka la 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 bara baseke. Lawan setiap kami Tuhan. Semua yang ada di rumah menikmati kehadiran Tuhan. Lawan dalam nama Yesus. Reka la bara la 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 baseke. La 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 baseke. Dalam nama Tuhan Yesus, semua dilawan, dipenuhi dengan kasih Tuhan. Kekudusan dari surga mengalir melawat setiap kami. Kami semua dilayakan. Reka la bara ta kasiki la 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 ya mengalir kasih Tuhan. Terima kasih hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Mari jemaat Tuhan, kedua tangan katakan. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi Ini kami baik kudus-Mu Tuhan. dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya Lebih sungguh katakan hadirat-Mu Tuhan. hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan
Mari jemaat Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini, untuk penyertaan-Mu sepanjang minggu ini dalam hidup kami. Tuhan, pujian penyembahan yang kami naikkan tadi Tuhan Yesus, biarlah itu menjadi dupa harum di hadapan-Mu. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan, kami persiapkan hati kami. Engkau Tuhan Yesus membuat kami bertumbuh di dalam Engkau melalui firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan Yesus yang menaburkan firman-Mu, Tuhan yang beracara dan Tuhan yang berbicara melalui hamba-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mendengarkan firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali saya, Pendeta Rubin Adi Abraham, bisa melayani Anda pada ibadah di hari ini. Pada peringatan Paskah, Hari Kebangkitan Tuhan Yesus, saya ingin berbagi kebenaran firman dengan judul Hidup Memuliakan Tuhan. Saya akan bacakan firman Tuhan dari Injil Markus pasal 16 ayat 1-4 yang berbunyi demikian. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar, pada hari pertama minggu itu setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Amin. Saudara sekalian, kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dari antara orang mati merupakan fondasi atau dasar yang sangat penting dalam kekristenan. Jika Yesus mati dan tidak bangkit, maka kekristenan sebetulnya tidak ada. Atau kekristenan hanya agama saja, sama seperti yang lain. Karena semua pemimpin agama mati, dikubur dan tidak bangkit. Hanya Yesus yang satu-satunya mati, dikubur dan bangkit pada hari ketiga, naik ke sorga. Dan kemudian dia akan datang kembali untuk menjadi raja di atas segala raja, hakim di atas segala hakim. Ini menunjukkan bahwa Kristus bukan hanya manusia biasa, bukan cuma nabi, bukan cuma rasul, dia adalah Tuhan. Sebab siapa yang bisa mengalahkan kematian selain daripada sang sumber kehidupan itu sendiri, yaitu Tuhan Allah. Dan Yesus adalah Allah yang telah berinkarnasi menjadi manusia untuk menyelamatkan kita yang percaya kepadanya. Nah saudara sekalian, orang yang mengalami kuasa kebangkitan Yesus, hidupnya tidak akan pernah sama. Dia tidak akan hidup bagi dirinya sendiri, mementingkan apa yang dia mau, tapi dia hidup berfokus kepada Kristus, hidup memuliakan Kristus. Nah hari ini saya ingin mengajak saudara untuk melihat ada 4 ciri dari orang yang hidupnya memuliakan Kristus, karena mereka mengalami kuasa Yesus yang sudah bangkit. Yang pertama, orang yang sungguh-sungguh memuliakan Tuhan, cirinya adalah mencari Tuhan di waktu pagi. Alkitab tadi berkata bahwa pagi-pagi benar para wanita murid-murid Yesus datang ke kubur Yesus untuk memberikan rempah-rempah kepada mayat Yesus. Saudara-saudara, mereka melakukan langsung setelah hari Sabat di mana orang tidak boleh bekerja. Ini menunjukkan kecintaan mereka kepada Tuhan sehingga mereka mengutamakan Tuhan lebih daripada segala-galanya. Dan saya percaya sampai hari ini pun orang yang mengasihi Tuhan dan mencari Dia pada awal hari, Tuhan akan berkenan ditemui dan akan menyatakan kemuliaannya kepada mereka. Saudara sekalian, saya teringat ada seorang raja di dalam Alkitab yaitu Daud yang disebut hatinya berkenan kepada Tuhan. Apa cirinya? Di dalam Mazmur pasal 5 ayat 4 dikatakan, Tuhan pada waktu pagi engkau mendengar seruanku, pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Daud adalah seorang raja, tentu banyak sekali kesibukannya hingga larut malam. Tetapi Daud selalu bangun pagi
Dan dia selalu membangun mesbah doa, pujian, penyembahan kepada Tuhan. Bahkan memberikan korban untuk Tuhan. Ini menunjukkan yang paling utama dalam hidupnya. Lebih daripada semua perkara yang lain adalah Tuhan. Kalau kita lihat di dalam Alkitab, Yesus Kristus pun ketika dia menjadi manusia, dia menjalin relasi yang sangat akrab dengan Bapa Surgawi, terutama di pagi hari. Kalau kita baca di dalam Markus 1 ayat 35, firman Tuhan berkata, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Saudara sekalian, apa yang dilakukan Yesus setiap pagi ketika hari masih gelap? Menjalin hubungan dengan Tuhan di dalam doa. Yesus saja membutuhkan komunikasi dengan Bapa Surgawi, apalagi kita. Dan saudara tahu, sepanjang hari setelah berdoa, dia melakukan mujizat, menyembuhkan orang sakit, mencelikan mata orang buta, membuat orang yang lumpuh berjalan, bahkan membangkitkan orang mati, memberitakan kabar Injil, mentobatkan orang. Dari mana kuasa itu diperoleh? Dari relasi yang dia jalin dengan Tuhan. Betapa pentingnya kita juga membangun mesbah doa, pujian, dan penyembahan setiap hari. Saudara, biasanya saya bangun pagi kira-kira jam 4:30 dan kemudian saya mengambil waktu untuk berdoa. Umumnya saya setel misalnya lagu pujian dan kemudian saya mulai mengikuti, atau saya mengambil gitar dan saya mulai memainkan gitar dan menyanyikan pujian sampai hati terangkat kepada Tuhan. Menyembah Dia, berdoa untuk pokok-pokok doa, bukan hanya untuk diri sendiri tapi juga untuk orang lain, doa syafaat. Kemudian saya membaca kitab suci, beberapa pasal perjanjian lama, beberapa pasal perjanjian baru. Dan kemudian saya mulai studi melalui browsing internet, melalui buku-buku rohani yang saya baca, melalui pendalaman ayat, mulai menuangkan, melalui catatan-catatan, melalui laptop dan sebagainya. Mengambil waktu untuk banyak studi untuk mengenal Tuhan. Dan saya percaya itu waktu yang sangat menyegarkan. Karena keintiman, pengenalan akan Tuhan merupakan segala-galanya. Saya berdoa supaya saudara menjadi orang Kristen sejati yang hidupnya memuliakan Tuhan. Gunakan setiap pagi pertama-tama untuk mencari Tuhan terlebih dahulu. Berdoa, membaca kitab suci, izinkan Roh Kudus memenuhkan kehidupan kita. Dan biarlah pujian penyembahan selalu ada di dalam kehidupan kita. Haleluya, puji Tuhan. Yang kedua, saudara sekalian, ciri orang yang memuliakan Allah adalah melangkah dengan iman. Ayat 3 dan 4 tadi mencatat, mereka berjalan ke kubur Yesus dan sebetulnya ada pertanyaan di dalam hati mereka. Siapa yang akan menggulingkan batu kubur yang begitu besar? Tetapi walaupun mereka tidak tahu jawabannya, ada satu hal yang sangat penting kita teladani. Mereka tetap melangkah. Take action. Dan ketika mereka melangkah, mereka kaget karena ternyata batu kubur itu sudah terguling dari tempatnya. Bahkan ada ayat firman yang berkata, seorang malaikat duduk di atas batu itu. Berarti masalah boleh ada. Dan kita kadang-kadang nggak tahu jawabannya bagaimana. Mungkin masalah keluarga, masalah sakit penyakit, masalah masa depan. Kita nggak tahu solusinya bagaimana. Tapi tetap percaya kepada Tuhan, melangkah dengan iman, dengan hati yang cinta Tuhan. Tuhan bisa mengutus malaikatnya untuk membereskan masalah itu. Dan kemudian duduk di atas batu, artinya mengatasi semua masalah. Apakah malaikat atau Tuhan sendiri yang datang langsung menolong, itu tanda bahwa Dia sungguh akan menyatakan kuasanya bagi orang yang melangkah dengan iman. Saudara sekalian, di dalam Yosua pasal 3 ayat 15, saya membaca kisah ketika orang Israel akan memasuki tanah Kanaan, tanah perjanjian. Mereka dihadang oleh sungai Yordan yang hari itu sedang meluap banjir. Karena itu adalah musim menuai. Dan apa yang Tuhan perintahkan melalui Yosua, saudara, para imam pengangkut tabut
mengangkut tabut perjanjian dan mereka melangkahkan kaki. Dan ketika mereka sedang melakukannya, Tuhan membuat mujizat. Saya mau bacakan ayatnya supaya saudara lebih paham. Yosua 3 ayat 15 dan 16a. Dikatakan demikian, segera sesudah para pengangkut tabut itu sampai ke sungai Yordan dan para imam pengangkut tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu, sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai, maka berhentilah air itu mengalir. Saudara, Alkitab berkata bahwa saat itu banjir sedang terjadi, air sungai Yordan meluap. Kenapa Tuhan tidak menyuruh mereka tunggu saja 2-3 bulan misalnya sampai airnya surut lalu mereka jalan? Kan orang Israel sudah berputar-putar 40 tahun di padang pasir. Jadi ya nunggu 2-3 bulan kan tidak jadi masalah. Tapi Tuhan mendorong mereka, mendesak mereka untuk segera take action. Kenapa? Itu musim menuai. Lagi pula mana roti dari sorga sudah berhenti. Jadi kalau mereka tunggu 2-3 bulan mati semua karena tidak ada makanan. Sehingga Yosua harus segera melangkah. Dan saya yakin ini mujizatnya. Musa memang pernah mengalami mujizat. Ketika dia mengangkat tongkat, maka laut terbelah menjadi 2, baru mereka jalan. Tapi generasi Yosua lain, saudara sekalian, sungainya belum terbelah ketika mereka melangkah. Mereka harus melangkah dulu, take action, baru sungainya terbelah. Nah, Tuhan juga mau kita melangkahkan kaki dengan iman. Kalau saudara lihat misalnya di gedung bertingkat di kota besar, maka ketika kita mau masuk ada pintu kaca besar yang tampaknya tertutup. Tapi kalau saudara jalan terus, maka pintu itu otomatis akan terbuka. Karena ada sensor yang menyebabkan adanya pergerakan yang menyebabkan pintu tersebut. Nah, saya yakin bahwa cara kerja mujizat Tuhan juga seperti itu. Ketika Simon Petrus melangkahkan kaki keluar dari perahunya, maka dia bisa berjalan di atas air. Selama dia tidak melangkah berada di dalam perahunya yang nyaman, dia tidak akan pernah jalan di atas air. Saudara, sampai hari ini saya yakin Tuhan juga akan menyatakan mujizat kalau kita belajar melangkah dengan iman. Ketika saya harus membangun gedung gereja dengan kapasitas sekitar 3.000 orang sekali ibadah, saya bergumul dari mana uangnya, di mana tanahnya. Tetapi ketika kita mulai bersahati melangkah setahap demi setahap, dalam beberapa tahun itu semua bisa diselesaikan. Dan kita tidak punya hutang, semua bisa dibereskan. Bukankah Tuhan itu ajaib? Kalau saudara nunggu uangnya ada dulu baru mulai, nggak akan terjadi mujizat. Kalau nunggu uang baru jalan, anak bayi aja bisa mungkin saudara. Tapi inilah langkah iman kita. Melangkah dulu, baru Tuhan akan buka jalan dalam kehidupan saudara. Ya, langkah iman adalah sesuatu yang sangat penting. Seorang hamba Tuhan bernama Charles Spurgeon pernah berkata, iman yang kecil akan membawa kita ke sorga. Tapi iman yang besar akan membawa sorga ke dalam kehidupan saudara. Kalau engkau ingin mengalami kehidupan yang penuh dengan perkara-perkara ajaib yang mulia, mari bertumbuh di dalam iman. Dan iman itu baru nyata di dalam perbuatan atau tindakan. Sehingga bukan hanya kita dijamin masuk sorga, tapi kita akan mengalami kemuliaan sorga, kuasa sorga di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Jadi ciri pertama orang yang sungguh memuliakan Tuhan adalah mencari Tuhan di waktu pagi. Yang kedua adalah melangkah dengan iman. Yang ketiga ciri orang yang memuliakan Tuhan adalah menyadari Yesus itu hidup. Ayat 5 dan 6 saya bacakan demikian. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut, tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu? Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini.
lihatlah, inilah tempat mereka membaringkan dia. Haleluya. Para wanita ini mencari Yesus yang mati dan dikubur. Tetapi mereka tidak menemukannya. Karena apa? Yesus sudah bangkit. Saya mau katakan, kita kalau berdoa bukan kepada nabi yang mati, kepada rasul yang tidak pernah bangkit. Kita berdoa kepada Allah yang hidup. Dan itulah Yesus Kristus. Dan kebangkitan Kristus memberikan pengharapan kepada kita bahwa selalu ada jalan keluar bagi orang yang beriman kepadanya. Saudara tahu kenapa pintu kubur itu harus tergolek? Mungkin kita bilang, oh supaya Yesus bisa keluar dari kuburannya. Jawabannya bukan itu. Karena sebetulnya Yesus telah bangkit mengenakan tubuh kemuliaan yang tembus tembok. Dia pernah datang di dalam sebuah rumah yang terkunci ketika para murid sedang berhimpun. Karena apa? Yaitu tembus tembok. Jadi buat apa pintu kubur itu dibuka oleh malaikat? Bukan supaya Yesus bisa keluar, tapi supaya para murid bisa masuk dan melihat kubur itu kosong. Yesus benar-benar sudah bangkit. Percayalah sampai hari ini, Yesus bangkit, Yesus hidup untuk saudara. Saya teringat dari seorang reformator dari Jerman yang bernama Martin Luther. Saudara, satu kali dia mendapatkan ancaman yang luar biasa. Karena dia ingin sungguh-sungguh firman Tuhan itu menjadi fondasi dan orang-orang hidup sesuai dengan ajaran Kristus. Tapi banyak orang merasa bahwa dia adalah pemberontak. Dan satu kali karena dia dicari-cari bahkan akan ditangkap dan dihukum mati. Istrinya menyemangati karena tampaknya suaminya sangat down sekali. Tapi berkali-kali dinasehati tampaknya Luther tidak tergerak oleh perkataan istrinya. Sampai satu pagi istrinya Katharina von Bora pergi keluar mengenakan seluruh baju hitam-hitam, topi hitam. Lalu Luther tanya, kamu mau kemana istriku? Oh saya mau pergi ke pemakaman. Loh siapa yang meninggal? Saya kok baru tahu ada yang meninggal. Allah yang mati. Hah? Maksud kamu gimana? Iya, Allah itu mati. Jangan main-main, kata suaminya. Allahku itu tidak mati. Allahku itu Allah yang hidup. Allah yang bangkit, Allah yang menang. Dan istrinya berkata, kalau kamu yakin kamu punya Tuhan yang hidup, kenapa selama beberapa hari ini kamu muram, ketakutan, tidak ada gairah, seakan-akan Allah itu mati? Wah, sadarlah suaminya ini akan templakan istrinya itu. Dan dia berkata, ya benar, saya harus tetap semangat mengerjakan panggilan Tuhan dalam hidupku. Karena aku yakin aku disertai oleh Allah yang hidup. Saudaraku, masalahmu apapun besarnya, Tuhan itu sanggup memberikan kemenangan. Karena dia adalah Allah yang hidup. Kita mesti yakin akan hal ini. Saudara lihat para murid Yesus, ketika Yesus ditangkap bahkan mati, mereka kocar-kacir. Tapi kemudian Yesus menampakkan diri kepada mereka. Bahkan 40 hari. Sampai akhirnya Yesus naik ke sorga. Dan ini membuat mereka sangat percaya kepada kebangkitan Yesus. 10 hari kemudian setelah mereka berdoa di loteng Yerusalem, Roh Kudus turun ke atas mereka. Dan mereka yang semula penakut menjadi sangat pemberani. Bahkan Petrus berkhotbah, 3.000 orang bertobat dan dibaptis. Gereja mula-mula didirikan. Kenapa? Ada power dari tempat yang maha tinggi melalui Roh Kudus. Dan percayalah saudara bahwa Roh Kudus yang ada dalam kita lebih besar dari Roh Kudus yang ada dalam dunia. Saya teringat sekian tahun yang lalu saya melayani retreat para mahasiswa Indonesia di Honolulu di Hawaii. Nah, ketika firman Tuhan sedang disampaikan dan kemudian doa mulai dipanjatkan, doa untuk terima Yesus, doa untuk mengalami lawatan Roh Kudus. Tiba-tiba ada seorang mahasiswa menjerit terbanting-banting, saudara sekalian. Saya doakan, saya usir roh jahat itu keluar. Cukup lama, tapi akhirnya dia mulai sadar. Rupanya dia ini bukan anak Tuhan, bukan orang Kristen. Orang tuanya sama sekali tidak ada yang kenal Tuhan. Tetapi karena pergaulan dia diajak teman-temannya di Hawaii itu untuk ikut retreat tersebut. Dan waktu dia dengar firman dan kemudian doa dipanjatkan, mungkin
kuasa roh jahat itu berusaha bermanifestasi. Nah, ketika si mahasiswa ini sudah selesai dilayani, tiba-tiba adiknya yang perempuan, wah manifestasi, malah jauh lebih lama harus dilayaninya. Lalu saya tanya, dia kenapa kok bisa begitu lama? Oh, dia selama ini menjadi medium dari orang sekitarnya untuk minta petunjuk dari roh jahat dan sebagainya. Maka saya bilang, kamu tahu nggak apa saja roh yang mengikat dia? Dia sebutkan beberapa nama, dan ketika dia sebutkan saya bilang, dalam nama Yesus keluar, dalam nama Yesus keluar. Akhirnya lemes dan akhirnya dia siuman. Maka pada hari itu juga saya tantang keduanya untuk menerima Yesus. Dan kemudian mereka memberi diri dibaptis. Saya membaptiskan di kolam renang di tempat retret tersebut. Dan beberapa orang yang lain juga memberikan hidupnya bagi Yesus. Saudara, Roh Kudus di dalam kita itu lebih hebat. Karena apa? Yesus Kristus yang bangkit, yang naik ke sorga, dia telah memberikan Roh Kudus kepada saudara dan saya. Kalau mengusir setan bisa terjadi, apalagi segala problem dalam hidup kita, pasti ada kekuatan yang Tuhan berikan. Dan yang keempat, yang terakhir, ciri orang yang memuliakan Allah adalah bukan hanya menyadari Yesus hidup, tetapi juga memberitakan Injil keselamatan. Nah, di ayat yang ke-7 dan ke-8 dikatakan demikian. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dan dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Saudara, hal yang keempat ciri orang yang memuliakan Allah adalah memberitakan Injil keselamatan. Yesus mau memakai kita untuk menjadi alat penyelamatan bagi orang yang belum percaya. Matius 28 ayat 19, sebelum Yesus naik ke sorga, dia berkata, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Saudara, Injil itu bukan untuk kalangan sendiri. Injil harus kita beritakan kepada semua orang yang ada di sekitar kita. Mungkin saudara berkata, oh tetapi saya masih Kristen baru, bagaimana saya bisa memberitakan Injil? Saya belum terlalu tahu banyak firman Tuhan. Saya teringat ada seorang misionaris bernama Hudson Taylor yang melayani di China. Satu kali dia bertanya kepada seorang anak muda, sudah berapa lama kamu jadi Kristen? Baru 3 bulan, Pak. Sudah berapa jiwa yang kamu menangkan untuk Yesus? Oh belum satu pun, saya kan baru belajar. Lalu Hudson Taylor berkata, kalau kamu menyalakan lilin, sampai berapa lama lilin itu baru nyala? Apakah setelah setengahnya baru dia nyala? Oh tidak, Pak. Begitu dinyalakan langsung bersinar. Begitu juga engkau. Begitu engkau terima Yesus, engkau harus bisa jadi saksi bagi banyak orang. Seperti wanita Samaria yang ketemu Yesus di perigi Yakub. Begitu sadar bahwa Yesus adalah Mesias, dia langsung pergi ke kampungnya memberitakan kabar baik ini sehingga banyak orang-orang percaya kepada Yesus. Saudara, mari kita beritakan berita Injil. Dan saya percaya Roh Kudus akan mengurapi kita untuk menjadi saksi sehingga banyak orang akan bertobat. Saya pernah membaca sebuah penelitian yang mengatakan bahwa orang yang pergi ke gereja karena program gereja yang bagus itu hanya 4%. Orang yang pergi ke gereja karena mendengar khotbah pendeta yang bagus itu hanya 5%. Tapi 70-85% orang pergi ke gereja bahkan akhirnya jadi Kristen yang dibaptis lahir baru. Ketika ditanya, kenapa kamu bisa datang ke gereja? Jawabannya simple, karena saya diajak teman. Saya percaya kalau saudara bisa mengajak keluarga dan teman-temanmu bagi Yesus, engkau akan menjadi penginjil yang sangat efektif. Saudaraku, jika demikian apa yang kita harus sampaikan kepada orang yang belum percaya? Ceritakan pengalaman hidupmu, bagaimana engkau dijamah oleh Yesus. Saudara cerita dulu, sebelum saudara percaya Yesus, dosa apa yang mengikat, kekhawatiran, ketakutan, mungkin takut mati yang engkau alami. Lalu
ceritakan peristiwanya bagaimana saudara bisa percaya kepada Yesus. Dan setelah itu ceritakan setelah saudara percaya Yesus, perubahan apa yang engkau alami dalam hidupmu, before and after. Dan ini kesaksian pribadi yang sulit dibantah karena saudara mengalami secara pribadi. Dan kalau orang itu ingin mengenal firman lebih dalam, saudara tentu harus memberitakan berita Injil. Bagaimana saya bisa menceritakan berita Injil? Ingat 3 pokok sederhana tentang inti Injil. Yang pertama, semua manusia berdosa. Dan upah dosa adalah maut, harus mati di dalam neraka. Yang kedua, usaha manusia sia-sia, lewat amal, lewat agama, lewat apapun, tidak mungkin kita bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Tetapi yang ketiga, ada kabar baik. Yesus datang menjadi juru selamat. Dan siapa yang percaya kepada Yesus, dia akan diselamatkan, memiliki hidup kekal selamanya di dalam kerajaan sorga. Karena itu percayalah kepada Yesus. Saudara, orang yang memuliakan Kristus tidak menyimpan kabar baik bagi dirinya sendiri, tetapi dia menceritakan kepada banyak orang. Maukah saudara dipakai oleh Tuhan dengan kuasa kebangkitannya untuk memuliakan Tuhan? Jika ya, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Biar hati kami sungguh ingin memuliakan Tuhan. Dan karena itu kami ingin mencari Tuhan di waktu pagi. Di dalam doa saat teduh kami dengan Engkau. Kami juga mau melangkah dengan iman. Sehingga tantangan apapun kami bisa atasi dengan kuasa Tuhan. Kami juga ingin menyadari bahwa Yesus itu hidup. Bahkan kami mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Bahkan karya Roh Kudus dalam hidup kami. Yaitu roh yang telah membangkitkan Yesus dan membangkitkan iman kami juga. Dan kami juga mau memberitakan kabar baik supaya setiap orang diselamatkan. Berkat-Mu atas kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari bersama-sama bergabung dalam gerakan doa dan puasa GBI Bethel yang dimulai dari tanggal 13 April hingga 12 Mei dan Anda dapat memilih waktu puasa. 2 puasa 1 hari penuh, puasa dimulai dari jam 7 malam dan dibuka pada jam 6 sore keesokan harinya. Dan puasa setengah hari, puasa dimulai jam 7 malam dan dibuka pada jam 1 siang keesokan harinya. Ada 3 jenis puasa yang dapat Anda pilih. Puasa total, tidak makan dan tidak minum. Puasa makan, hanya minum air mineral. Puasa dari makanan enak, tidak makan daging, tetapi hanya sayuran saja. Mari jemaat Tuhan, kita berpartisipasi dalam gerakan doa dan puasa dan meningkatkan iman kita dengan Tuhan Yesus. Banjir bandang menerjang Kabupaten Flores Timur dan beberapa daerah di Nusa Tenggara Timur pada Minggu 4 April dini hari, menimbulkan kerusakan dan kerugian serta kehilangan material maupun non-material. Kabar terkini menyebutkan bahwa lebih dari 138 orang telah menjadi korban meninggal dunia dan ratusan orang kehilangan tempat tinggal. Dan banyak warga yang terpaksa mengungsi dikarenakan rumah mereka yang rusak diterjang banjir. GBI Bethel melalui pelayanan misi berkat akan berkontribusi untuk meringankan kesusahan saudara-saudara kita di NTT. Seperti yang tertulis dalam firman Tuhan, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus.
Oleh sebab itu kami mengajak jemaat sekalian untuk mendonasikan dana bagi saudara kita di NTT. Sumbangan dapat Anda transfer melalui rekening PMB berikut ini. Kami menanti partisipasi Anda hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saudaraku. Mari kita satukan hati kita dan kita mau berdoa menutup ibadah kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami ucap syukur kalau pada hari ini kami masih bisa beribadah meskipun kami masih beribadah secara online. Kami ucap syukur Tuhan kalau pada hari ini kami diberkati oleh pemberitaan firman-Mu Tuhan yang telah mengajarkan kepada kami apa yang menjadi kehendak dan isi hati-Mu buat kami masing-masing. Mari Tuhan kami berdoa Tuhan, biar firman-Mu itu Tuhan mendapatkan tempat yang baik di dalam hati kami, bertumbuh, menghasilkan buah-buah yang baik juga dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan, kami berdoa agar kami senantiasa Tuhan menjadi alat-Mu Tuhan, menjadi saluran berkat-Mu Tuhan buat orang-orang di sekitar kami Tuhan. Menjalankan fungsi kami sesuai kehendak dan mimpi-Mu buat kami masing-masing Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan sepanjang minggu yang telah lalu juga Tuhan Kau telah pimpin kami, sertai kami Tuhan dalam segenap aktivitas kami, dalam apapun yang kami lakukan, kami telah melihat penyertaan-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Karena itu Tuhan kami percaya juga Tuhan dan tidak ragu-ragu untuk hari yang di depan kami, untuk hari-hari di depan yang akan kami lalui, kami percaya penyertaan-Mu juga akan tetap senantiasa beserta dengan kami. Kami serahkan setiap rencana kami Tuhan, setiap pekerjaan yang akan kami lakukan, setiap aktivitas yang akan kami lakukan ke dalam pimpinan tangan-Mu. Kami yang bekerja, kami yang bersekolah, kami yang studi, kami yang melayani, kami yang berbisnis, apapun yang kami lakukan, apapun aktivitas kami, kami percaya Tuhan penyertaan-Mu yang luar biasa tetap memimpin kami. Kami berdoa kalau ada di antara kami yang saat ini menghadapi masalah, pergumulan, ataupun tantangan dalam hidupnya, kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang merupakan jawaban atas semua masalah kami. Engkau Allah yang melepaskan kami dari segala pergumulan kami, memberi kami kekuatan untuk melewati semua pergumulan kami, dan memberikan jalan keluar untuk lepas dari semuanya itu. Kami percaya, kami serahkan semua di dalam tangan-Mu. Saudara-saudara kami yang sakit, yang dalam kelemahan, kami serahkan juga dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang jamah, Engkau yang pulihkan mereka juga Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami berdoa untuk pemimpin kami juga Tuhan, Pak Julius, Pak Rubin, Pak Wito, Pak Sur, seluruh pengurus gereja, seluruh pelayan-pelayan-Mu, kami serahkan dalam tangan-Mu. Kau yang tambahkan hikmat buat mereka, pengurapan-Mu Tuhan, sehingga setiap pelayanan mereka menjadi efektif, menjadi mereka makin diberkati, makin menjadi alat yang heran di dalam tangan-Mu untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk ibadah kami hari ini. Kami mau tutup ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Saudara, mari kita akhiri ibadah kita, angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Biar berkat daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dan penghiburan Roh-Nya yang kudus, biar itu tinggal di dalam hidup saudara dan saya, sehingga sungguh kita boleh mengisi kehidupan kita dan mewarnainya bersama dengan Kristus. Biar berkat ini turun atas kita semua, mulai dari saat ini, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama kita katakan, amin. Tuhan memberkati. Salam sehati.